Organisasi Kesehatan Dunia memiliki rahasia dan kini telah terekspos. Ini Tiongkok Tanpa Sensor, saya Chris Chappell. Saat ini, setiap orang tahu Organisasi Kesehatan Dunia tidak berbuat apa-apa selain memuji respon Partai Komunis Tiongkok pada virus corona. Ini adalah Ketua WHO. China took action massively at the epicenter, at the source of the outbreak. This is heroic. The actions of China is making us safer. Pada 30 Januari, WHO menulis, kecepatan dari Tiongkok mendeteksi wabah, mengisolasi virus, membuat rangkaian genom, dan membagikannya ke WHO dan dunia sangat mengagumkan, sulit dikatakan. Begitu juga komitmen Tiongkok pada transparansi. Nah, ini aneh. Karena para pemimpin Tiongkok tahu tentang virus corona, tetapi tidak memperingatkan publik selama 6 hari kunci. Tapi, yang lebih anehnya, Organisasi Kesehatan Dunia ini memuji Tiongkok, walaupun mereka sendiri tidak setuju. Iya, betul. WHO tahu bahwa Tiongkok tidak terbuka dan transparan, menjadi frustasi. Tetapi mereka masih memuji-muji rezim Tiongkok secara terbuka. Hal itu diketahui dari berita ini dari Associated Press. Entah bagaimana, AP mendapatkan rekaman meeting internal WHO di Januari. Dan rekaman internal itu mengatakan hal yang sangat berbeda dengan ini. The actions of China is making us safer. Walaupun WHO mengatakan bahwa Tiongkok membagikan genom virus corona, tanda kutip, segera. Rekaman yang bocor berkata, Tiongkok sebenarnya menyimpannya lebih dari seminggu. Tambahan lagi, Tiongkok menghindari memberikan WHO data mendetail tentang pasien dan kasus setidaknya 2 minggu. Ini sangat membuat frustasi para pejabat WHO, berbeda dengan yang mereka beritahu publik. Jadi, kenapa mereka melakukannya? Kenapa mereka memuji Tiongkok, walau tahu ini akan menelan nyawa? Ya, WHO mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh banyak organisasi, politisi, dan akademisi lain. Anda harus menyenangkan Partai Komunis Tiongkok jika ingin akses ke Tiongkok. Menyerah pada rezim otoriter, terbukti memberikan hasil nyata. WHO takut jika mereka terlalu memaksa, maka rezim Tiongkok akan menolak WHO dan tidak memberikan data apapun. Saya yakin fakta bahwa Kepala WHO, Dr. Tedros, yang terpilih posisinya berkat dukungan rezim Tiongkok pun tidak akan membantu. Termasuk fakta bahwa Tiongkok berinvestasi sangat besar di negara asalnya, Ethiopia, seperti membangun jalur kereta $500 juta. Detailnya, Anda bisa menonton episode virus corona, bagaimana korupsi WHO ikut menyebarkannya. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia punya hubungan khusus dengan Tiongkok, tetapi tidak sungkan menekan negara-negara lain. Contohnya, rekaman bocor AP berkata, Dr. Michael Ryan, Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, tahu bahwa Tiongkok diperlakukan berbeda, dan hal ini akan menyakiti reputasi WHO. Menurut AP, September lalu, WHO mengeluarkan teguran publik yang tidak biasa pada Tanzania, karena tidak memberikan detail yang cukup tentang wabah Ebola. Kita harus konsisten, kata Ryan. Bahayanya sekarang, walaupun niat kita baik, jika sesuatu benar-benar terjadi, akan ada banyak tuduhan ke WHO. Ya, mereka tidak konsisten. Menurut Anda, apakah ada yang sedang menuduh WHO? China has total control over the World Health Organization. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Yang lebih mengejutkan lagi tentang semua hal ini, terbongkar sudah bagaimana Tiongkok bisa mengontrol WHO. Coba kita lihat bagaimana WHO merespon epidemi SARS dari Tiongkok pada 2003.
Di awal wabah, WHO sudah mengeluarkan peringatan kesehatan dunia. Mereka menyelidiki RSRS Tiongkok hingga tahu bahwa pejabat senior Tiongkok berbohong tentang penyakit ini. Mereka memberitahu orang-orang Hong Kong jangan pergi ke Tiongkok Selatan, walaupun perjalanan itu bernilai bisnis tinggi. Wall Street Journal saat itu berkata, dengan mengambil tindakan tegas pada penyakit, dengan pemerintahan yang berbeda seperti Tiongkok dan Kanada, WHO mungkin telah membatasi jumlah korban SARS di tahap awal yang penting. Kedengarannya sangat berbeda dengan Organisasi Kesehatan Dunia yang sekarang. Apa yang terjadi? Ya, Partai Komunis Tiongkok melihat bagaimana Organisasi Kesehatan Dunia mencegah mereka menutup-nutupi SARS. Jadi, Beijing mendukung penunjukan Margaret Chan, mantan ketua Departemen Kesehatan Hong Kong, sebagai Dirjen WHO dari 2006 hingga 2017. Saat menjabat sebagai ketua WHO, Chen menendang Taiwan dari meeting tahunan WHO. Karena menurut Chen, Taiwan tidak mengakui prinsip satu Tiongkok. Tentunya bukan karena Beijing ingin dia melakukannya. Jadi, setelah meninggalkan WHO, Margaret Chan kini adalah anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, Badan Penasehat Pemerintah Tiongkok. Ini dia, di media Tiongkok pada 2018, tentang bagaimana Tiongkok telah berkembang sejak SARS. In 2003, when China was dealing with SARS, it didn't know how to handle it. And of course, for whatever reason, China was heavily criticized by the world. But since 2003, China has invested in improving its healthcare system, in improving, the information system, in reporting to World Health Organization, and being very transparent. Betul, Tiongkok sangat transparan ke WHO. Wawancara itu tidak berlangsung lama. Dan setelah Chen meninggalkan WHO, Beijing mendukung Tedros. Sebagai Menteri Kesehatan Ethiopia, dia pernah berhubungan dengan otoritas Tiongkok. Dan saat Tedros menjabat sebagai Menteri Kesehatan, dia pernah dituduh telah membantu pemerintahan untuk menutup-nutupi wabah kolera. Jelas sekali, dia adalah orang yang tepat menjalankan WHO. Setidaknya WHO-nya Tiongkok. Dan kini, saatnya saya menjawab pertanyaan para fans yang mendukung Tiongkok tanpa sensor di Patreon. Pertanyaan hari ini. Alfred Schneider bertanya, Chris, melihat perubahan di hukum Hong Kong, apa kalian di Tiongkok tanpa sensor bisa dengan aman pergi lagi ke Hong Kong di masa depan? Pertanyaan yang sangat bagus. Tahun lalu pun saya tidak merasa aman saat pergi ke Hong Kong saat protes. Para polisinya cukup agresif. Setidaknya saya sekarang tahu apa rasanya gas air mata. Membuat saya sedih. Sekarang, Beijing memaksakan hukum keamanan nasional baru yang sepertinya akan mengambil banyak kebebasan Hong Kong. Orang-orang yang kritis pada rezim Tiongkok bahkan sudah diblokir dari memasuki Hong Kong. Beberapa hari yang lalu, Hong Kong memperpanjang larangannya pada turis asing hingga September. Yang saya yakin adalah karena virus corona, tidak ada hubungannya dengan semua media asing yang datang tahun lalu meliput protes. Jadi ke depannya, sepertinya akan sulit bagi kami untuk ke sana. Kami masih ingin ke Hong Kong, tapi kami harus mengevaluasi situasinya saat traveling kembali dibuka. Terima kasih pertanyaannya. Jika ingin saya menjawab pertanyaan Anda di acara, bergabunglah dengan pasukan 50 sen Tiongkok tanpa sensor di Patreon. Dengan hanya $1 per episode, Anda bisa membantu Tiongkok yang tanpa sensor, walaupun YouTube menyensornya. Silakan kunjungi patreon.com/China Uncensored. Sekali lagi saya Chris Chappell, sampai jumpa.